Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai feeder Wirawiri 02. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku sedang menunggu feeder 02 dari Delta Plaza atau halte pemuda menuju ke PNR Bajan Sungkono. Mohon maaf ya, ini agak montang-manting ya videonya karena memang aku sebenarnya nggak niat untuk buat video, cuma aku ingin menyampaikan sedikit ya mengenai alasan mengapa kok feeder 02 ini paling sepi di antara rute feeder yang lain. Nah, kalau aku naik ya kebetulan, mungkin kalian juga merasakan pas naik feeder 2 itu sepi sekali, artinya penumpangnya itu nggak banyak, nggak sebanyak feeder yang lain. Bahkan kadang itu tidak ada penumpang sama sekali ketika kita naik atau kita menjadi satu-satunya penumpang. Nah, aku sempat berpikir bahwa feeder ini itu tidak begitu laku dibandingkan feeder yang lain ya rutenya. Tapi bukan itu alasannya mungkin ya, ini sepengetahuanku saja. Yang menjadi salah satu alasan feeder ini nggak seramai feeder yang lain itu karena memang rutenya itu nggak sepanjang feeder yang lain ya. Jadi kan ini cuma muter-muter di sekitar tengah kota dan nanti ke arah Pakis ya, sekitar situ. Nah, dibandingkan dengan feeder yang lain seperti feeder 3 itu sampai ke Gunung Anyar, feeder 6 sampai ke Lakar Santri, feeder 1 sampai Benowo itu kan panjang dan orang kan butuhnya kan ke tempat yang jauh seperti itu. Akhirnya dicari ya, maksudnya ditunggu ya kehadirannya. Nah, kalau feeder 2 ini meskipun kelihatannya sepi seperti ini, tapi ada saja penumpangnya karena mereka itu naiknya hanya ke jalur dekat saja, artinya nggak jauh-jauh. Misalkan ya, kalau kita itu mau ke Delta Plaza dari arah TP, atau misalkan dari arah TP ke mana gitu ya, ke Balai Kota, itu kan bisa naik feeder ini. Nah, jadinya orang itu ketika naik itu nggak lama, paling nggak sekitar beberapa halte saja, kemudian turun. Ya, seperti aku ini biasanya kalau mau naik feeder ini itu biasanya dari arah TP mau ke arah Kayun, ke arah Moncastle. Jadinya aku naik ya cuma sebentar dari Embong Wungu ya, sebelahnya ke FC, kemudian naik bentar ya nggak lama, kemudian turun di halte Kayun. Jadi menyebabkan feeder ini itu terlihatnya sepi, nggak ada yang naik, padahal ada saja. Beberapa penumpang juga naiknya juga nggak jauh-jauh banget gitu loh, maksudnya cuma cuma beberapa halte saja kemudian turun. Nah, maka dari itu meskipun kelihatannya sepi, tapi feeder 2 ini masih dibutuhkan karena dia mengumpankan beberapa tempat penting di pusat kota seperti di Balai Kota, Grand City itu ya. Biasanya aku kalau dari Grand City mau ke mana Bungurasi ya mau ke arah selatan pokoknya ya naik feeder 2 ini tapi turunnya di halte Sono Kembang dan itu nggak lama ya cuma beberapa halte saja kemudian turun. Nah, alasan kedua itu ternyata masih banyak masyarakat itu yang belum tahu tentang rute feeder 20 ini, feeder 02 ini. Jadinya mereka itu beranggapan feeder itu jauh sekali muternya padahal enggak ya, cuma muternya di Balai Kota, kemudian muternya di alun-alun, balik lagi ke arah selatan. Nah, makanya kalau kalian ke Surabaya itu usahakan kalian baca dulu rutenya ya. Silakan kalian baca di aplikasi Mitra Darat ya atau di aplikasi Gobis. Nah, di depanku itu adalah feeder 7. Kalau feeder 7 itu masih agak rame karena alasannya menghubungkan stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun Surabaya Gubeng, dan Terminal Batang. Jadinya orang-orang yang dari stasiun itu masih langsung naik feeder ini, feeder 7 tadi. Beda dengan feeder 2 ini ya yang biasanya hanya untuk berpindah sementara saja ya. Kalau misalkan nggak mau puter naik Surabaya Bus puter-puter ya naik feeder 2 ini. Nah, itu mungkin alasannya. Jadi tak ulang lagi ya, yang menyebabkan feeder 2 ini mungkin terlihat agak sepi itu karena memang penumpangnya naiknya tidak jauh-jauh, maksudnya tidak menggunakan rute yang jauh. Mereka itu naik kemudian hanya beberapa halte lalu turun lagi ya. Beda dengan feeder yang lain kan sampai jauh banget itu penumpangnya ya naiknya.
Yang kedua, itu adalah masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai feeder 2 ini, terutama mengenai rutenya. Padahal mereka itu bisa menggunakannya untuk bepergian ke tempat-tempat penting seperti dari TP ke Delta, dari TP ke stasiun Surabaya Gubeng Lama, dari TP ke Grand City itu bisa ya. Kan nggak jauh itu ya, cuma berapa kilometer saja. Tapi karena nggak tahu, akhirnya mereka lebih memilih naik ojek online. Nah, yang orang-orang yang jauh naik feeder ini itu biasanya ke arah Pakis ini ya, ini ada arah Pakis atau mau oper nanti feeder 5 itu yang ke arah Citraland atau ke arah Lontar. Jadi mungkin itu dulu ya video dari aku sementara ini. Semoga kalian memahaminya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.